Oke, saya mulai lagi. Mulai aja ya. Halo, selamat sore. Nih student-studentku, saya kangen banget nih sama kalian ya. Eh, dalam kondisi kayak gini, saya pengen kalian tetap kreatif, tetap produktif. Nah, ini saya ngundang Ibel, Hari, dan Claudia untuk sharing pengalamannya sayembara ya. Sebelumnya saya mau bicara peraturannya dulu ya. Bentar. Oke. Yang anak ADS 4 dan TUP udah tahu mesti peraturannya apa. Jeng, selalu low respon. Sudah bisa lihat slide-nya? Oke ya. Nah, ini kita sudah masuk ke online discourse series 3, series 1 dan series 2-nya udah ya. Series 1-nya Kak Evan bicara tentang mixed use, series 2-nya Bu Titi bicara tentang weightspan. Nah, ini series 3-nya dan selanjutnya saya berharap dari kalian ya, kreativitas apa yang bisa kalian share ke teman-teman kalian gitu. Nah, ini yang saya minta sharing pertama kali ini adalah Hari, Ibel, dan Claudia. Karena mereka nih suka ikut sayembara. Mudah-mudahan vibe-nya bisa menular ke yang lainnya. Jadi Hari, Ibel, dan Claudia ini mahasiswa semester berapa ya? 6 ya? Iya, semester 6. Iya. Semester 6. Mereka akan mempresentasikan Banten Utopis Mitigation Center dan Urtilifier Urban Farming. Kalau yang Banten Utopis Mitigation Center itu juara 1 ya, benar nggak? Kalau Urtilifier Urban Farming itu juara berapa? Juara harapan 1 ya. Oke. Ini adalah peraturannya. Nah, saya minta kalian semua matikan mute mic-nya. Terus nanti ketika ada pertanyaan ya kita akan type di chat kolom, di kolom chat. Nah, nanti kemudian akan langsung ditanyakan ke mereka bertiga. Ya. Sebelum memulai ini, saya pengen sharing sesuatu. Halo Pak Nino udah gabung ya? Halo Bu Yesi. Ya, jadi gini, kalau misalnya anak kecil ya, ulang tahun dapat kado, tuh seneng banget ya, dipakai-pakai, misalnya kadonya sepatu ya, dia pakai ke kampus, dia pamer-pamerin. Nah, saya kan baru beberapa waktu yang lalu ulang tahun tuh, saya mau pamerin nih kado saya ke kalian gitu. Ibu mau jadi pamer sepatu Ibu di sini. Jadi ada mahasiswa yang kasih kado ke saya, nah ini saya mau pamerin gitu. Bentar ya, mana dia ya kado ulang tahunnya? Ini kok kayaknya kode banget sih. Udah lewat Pak ulang tahunnya. Happy birthday Bu. Udah lewat. Tetap aja kode ya. Enggak lah. Sebentar. Saya tarik dulu. Kok tiba-tiba menghilang dia. Ketika dicari, menghilang. 1 titik. 2 titik. Apa itu? 3 titik. Apa titik? 4 titik. Oh, ini sih nggak kebaca. Sebentar. Ibel. Gimana Pak Nino, sehat Pak? Ibel udah bangun, Bel? Ya kemarin dia nggak ikut kuliah dia. Jangan dibongkar dong Ibu. Ini kan cerita gini, ada yang kasih kado saya. Anjir. Astaga. Aduh Ibu. Jangan dibuka. Biar buat inspirasi. Jadi juga ada yang ngirim ini, saya pikir tugas saya udah panik. Saya posting di grup ya. Ayo semua upload tugas gitu kan. Saya udah panik nih. Ini waktu minggu pertama kita masih online learning. Nah, ini ternyata saya dapat hadiah yang bikin saya sangat surprise banget ya. Dan saya mengharapkan ada hadiah-hadiah yang lainnya di tahun-tahun berikutnya. Itu kan kode. Dan sekarang kadonya sekarang dikasih lagi nih. Nah, ini sebentar aja deh. Jadi ada 3 orang ini kasih kado ke saya. Mereka bikin essay. Wah, essay atau apa gitu, saya nggak ngerti ini apa deh. Pokoknya membuat mata saya berkaca-kaca. Mereka lucu ya, udah masing-masing langsing. Sekarang auto bulat semua deh. Iya. Ya. Jadi setahun kalau yang ngisi lalu, gope di atas gope sih. setahun yang lalu ada sekelompok mahasiswa berjanji
mau kasih saya kado ulang tahun, ngikutin sayembara-sayembara, ikut LDD, magang di tempat yang bagus. Nah, salah satunya 3 orang itu. Nah, yang lainnya saya tunggu loh. Nah, ini ketika mereka ADS. Nah, ini yang 2018 yang menawar tidak mau bikin market, ya, tidak ada dalam sejarah kita nggak bikin Bikin market. maze. Oke, ntar Papa bikinin Amara cari ya. Bikin maze buat kita main. Bisa 4 orang. Apa itu? Oke. Oke. Jadi pada waktu pleno ADS 4, detail design, hasilnya bagus-bagus, mereka memenuhi janjinya. Nah, terus kemudian karena kita integrated, salah satunya ada yang the best. Ya. Terus abis itu mereka mulai ikut sayembara-sayembara, terus waktu ADS 5 juga bagus-bagus. Nah, ini sebenarnya seperti saya bilang tadi, kayak anak kecil punya sepatu baru dipamer-pamerin. Ya, ini saya mau pamerin sebenarnya untuk menginspirasi kalian untuk ikut sayembara, untuk menghasilkan karya-karya arsitektur terbaik gitu ya. Untuk cari pacar. Udahlah, saya cepet-cepet aja. Nah, ini mereka pada saat ikut sayembara juara-juaranya. Nah, nanti mereka akan jelasin sendiri. Mereka tambah dapat teman banyak. Nah, terus nih. Wah, ini yang terpenting nih. Aduh. Mereka sama-sama dapat kesempatan di PDW ya. Itu karena bukan seleksi saya ya, ini seleksinya Pak Tio ya. Mulai dari sini. Nah, ini event-event Arts ID yang kita ikutin dan event-event bersama yang kita ikutin. Udah deh, itu aja deh. Top share. Silakan Ibel. Dimulai. Asik. Saya udah ya, stop. Kenapa lama? Bentar, Bu. Kondisi santai dan kondisi ini Bu ya sih. Kuning. Sekarang kuning. Pak Nino boleh di ini Pak, boleh di mute dulu Pak. Gak mau ah. Tadi nggak ikut dari awal, peraturannya harus di mute dulu. Kan itu untuk mahasiswa tuh, Bu. Hari, Ibel nih siapa ininya, apa namanya, fotografernya siapa, dokumentasi siapa, yang bikin notulensi siapa? Halo? Bentar ya, Bu. Bu, sebentar ya. Iya. Bentar, Bu, ada miskom. Pak Nino sama Pak Santoni, formal banget ya fotonya. Daripada saya pakai video, kalau ngelihat saya sekarang pasti nanti pada mimpi buruk, Bu. Oke. Nah, mulai. Oke, jadi ini project urban farming. Waktu itu kita ikut lomba dari Universitas Atmajaya Jogja. Langsung aja ya. Next dulu. Ya, jadi pertama-tama tuh kita approach-nya ke isu global yang dialami dunia, yakni namanya urbanisasi. Kami berangkat dari kondisi urban atau kota yang semakin padat. Jadi sejak tahun 2008, itu FAO sudah memprediksi di tahun 2020
75% penduduk di negara-negara berkembang itu akan tinggal di kawasan kota. Namun hingga saat ini tuh tidak ada tindakan konkret atau yang kayak obvious gitu mengenai respons kita sebagai warga negara maupun aparat pemerintahan terhadap dampak-dampak yang kemungkinan bakal terjadi selanjutnya, khususnya tentang keberadaan sumber pangan kita. Nah, dominasi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Waktu itu Web Worldometers mencatat bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia itu lebih dari 55,8% dari total penduduknya. Jadi mereka memproyeksikan selama 5 tahun mendatang jumlah penduduk perkotaan di Indonesia itu akan semakin meningkat. Nah, hal ini tentu harus bisa mendorong kita untuk aware bahwa pemadatan kota itu sudah terjadi dan akan semakin padat, dan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer kita itu yang lebih banyak diproduksi di daerah pedesaan itu sedang terancam, karena yang para pelakunya atau orang yang memproduksinya itu akan perlahan-lahan pindah ke kota. Next. Nah, terus hal ini tuh mendorong ke isu selanjutnya, yang isu lokal di DKI Jakarta, yaitu penurunan nilai pertanian. Nilai pertanian itu merupakan nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja atau satuannya rupiah per tenaga kerja. BPS menuliskan bahwa 27 provinsi di Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016, dan DKI Jakarta mengalami penurunan yang paling signifikan, yakni dari 93 ribuan menjadi 37 ribuan. Padahal persentase tenaga kerja di sektor informal pertanian tahun 2015 sampai 2016 itu stagnan. Jadi yaitu di tahun 2015 sekitar 47,91%, dan di tahun 2016-nya 47,22%. Jadi implikasi nyata dari masalah ini adalah makin rendahnya kesejahteraan petani, yaitu jumlah tenaga kerja yang sama, namun nilai pertaniannya turun. Akibatnya sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyumbang penduduk miskin terbesar di Indonesia. Nah, negara kita agraris yang pelaku atau petaninya itu hidup nggak sejahtera, padahal sebenarnya mereka lah yang bisa menyediakan sumber kebutuhan utama kita. Next. Nah, kedua hal tersebut tuh menuntun pada urgensi urban farming, di mana kawasan kota tuh harus mulai memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkualitas, atau dengan kata lain bisa merevitalisasi kondisi kota yang kian padat. Nah, meningkatnya tekanan sumber produksi pangan itu berefek pada jumlah rakyat miskin yang bertambah dan mendesak kita untuk membuka alternatif produksi pangan yang berefek pada jumlah rakyat miskin yang bertambah, dan mendesak kita untuk membuka alternatif usaha pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, urban farming ini adalah salah satu jawaban, dan urban farming ini merupakan kebutuhan. Jika urban farming ini adalah solusi alternatif sumber pangan di kawasan perkotaan, maka keseluruhan aspek dari desain urban farming ini harus bisa menyesuaikan gaya hidup masyarakat urban. Dan dari sini nama si Urli Fire itu muncul, yaitu urban life changer. Kami percaya bahwa urban farming ini bisa mengubah kehidupan kota bisa jadi lebih baik. Next. Nah, jadi visinya adalah kami mau injeksi masuk ke gaya hidup masyarakat urban biar bisa menjadi sebuah kebutuhan yang menciptakan kebiasaan. Jadi bukan hanya fasilitas. Dengan gitu, urban farming bisa mewujudkan keadilan pangan atau food justice bagi keseluruhan rakyat. Next. Nah, dengan memfokuskan approach ke pendekatan behavior atau masyarakat urban, ini ada 3 lifestyle masyarakat kota yang harus diinjeksikan ke dalam kriteria desain si urban farming. Pertama tuh mobilitas tinggi, di mana orang-orang kota tuh sangat sibuk dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jadi nggak mau buang-buang waktu. Terus yang kedua adalah cepat dan praktis, karena orang kota nggak suka bertele-tele, sukanya kayak to the point. Dan yang ketiga itu individualistis, di mana orang masyarakat urban lebih pilih untuk kerja sendiri dibanding minta bantuan orang lain. Nah, ketiga gaya hidup urban ini bakal diimplementasiin ke desain urban farming si Urli Fire ini untuk, dalam tanda kutip, memaksa si rakyat urban memiliki ketergantungan dan dengan si keberadaan urban farming. Kemudian next-nya, dari situ muncul 3 konsep besar kami, yakni yang pertama itu adalah urban farming facility that sells
fresh products, and has a drive-thru access to fulfill the first point of urban lifestyle, which is high mobility. Karena tadi letaknya di kota, jadi kita juga approach-nya ke lebih yang high mobility. Terus yang kedua adalah penggunaan layout yang sederhana dan sirkulasi yang memudahkan untuk mewujudkan sistem yang cepat dan praktis. Kemudian yang ketiga adalah Urlifier is going to focus toward individual needs but also result healthy community. Nah, dari poin 3 lifestyle tadi itu 3 konsep, 3 strategi. Yang pertama adalah sistem urban farming didesain satu tempat untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak membutuhkan jarak di antara ketiga sistem ini, sehingga dapat mewujudkan gaya hidup mobilitas yang tinggi dari masyarakat urban. Area urban ini dibuat 3-in-1, yaitu area produksi, area tanam, area distribusi, yaitu area drive-thru, dan penyimpanan. Kemudian area konsumsi, yakni publik area di sekitarnya. Yang kedua adalah menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sederhana dan sirkulasi yang informatif dan universal. Kami mengikuti bentuk sarang lebah. Menurut para ahli, segi 6 adalah bentuk terbaik dengan luas area terluas untuk wadah penyimpanannya. Segi 6 adalah kumpulan 6 buah segitiga sehingga menjadikan struktur ini yang paling kuat. Dan yang ketiga adalah memproduksi sumber pangan untuk kebutuhan individual yang lokasinya mengharuskan masyarakat bisa bersama-sama memproses bahan pangan tersebut, yakni dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada untuk memproduksi tanaman pangan dalam jumlah besar atau masif, sehingga fasilitas urban farming di tengah pemukiman ini dapat digunakan bersama-sama, yang harapannya dapat membentuk komunitas sosial baru. Goalnya yang pertama adalah green jobs and innovation. Urban farming akan membuka lahan pekerjaan baru sebagai inovasi dari pertanian konvensional di desa. Kemudian waste reduction, di mana tidak lagi membuang jejak-jejak karbon karena distribusi jarak jauh dari desa ke kota. Kemudian adanya revitalisasi urban, yakni pemulihan titik-titik padat kota dengan kegiatan pertanian modern. Selanjutnya adalah community education, where people will be educated by the urban farming activities to raise our awareness about our own needs. Selanjutnya adalah social development, bagaimana kehidupan sosial bisa berkembang karena dampak urban farming yang produce healthy community in the surroundings. Kemudian, kota menjadi harmoni dengan alam. Kota dapat menyesuaikan dan menggunakan sistem lokal. Terakhir, we hope people can see a farming activity as a way of life. Dan kemudian ini berikut titik-titik pasar tradisional. Yang warna kuning itu pasar tradisional, sedangkan yang warna hijau itu pasar modern. Harapan kami adalah Urlifier dapat menjadi salah satu pembangkit urban farming atau titik awal penggunaan urban farming sebagai sumber pangan masyarakat urban yang diarahkan untuk menjadi pendorong bagi titik-titik jual beli sumber pangan kota untuk mulai melakukan hal serupa. Disinilah urban life changer bertindak. Terus sebenarnya ini kita ambil site-nya itu di Tambora karena menurut kita itu paling dekat sama tempat tinggal kita, jadi untuk kayak melakukan analisanya itu lebih gampang, terus juga lebih adaptable sama kita sehari-hari. Terus seperti yang sudah kami sampaikan, kami memilih bentuk heksagon sebagai modul dari urban farming ini. Kami menerapkan sistem modular yang bisa diproduksi secara precast untuk memudahkan pembangunan unit lain di berbagai lokasi. Kami mengekstrusi bentuk dengan fasad dan atap, kemudian menyesuaikan dengan luas site dan 8 goal yang hendak dicapai. Terus kami juga menyusun 8 heksagon, stacking our module, selalu menginjeksikan fungsinya kembali, sehingga menjadikan final meshing sebagai berikut. Terus juga sebenarnya nggak ada perhatian khusus terhadap kontekstual, hanya penyusunan yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan, karena kami ingin modul ini dapat digunakan di berbagai lokasi di DKI Jakarta, bukan hanya di site itu aja. Kemudian, ini program-program yang ada di Urlifier. Kami punya area produksi atau area tanam, totalnya ada 8 heksagon, 2 area di setiap heksagon, artinya ada 16 area. Setiap area punya 11 baris pipa, dan setiap pipa punya 8 slot tanam, yang artinya di satu unit ini kami memiliki 1.408 slot tanam. Kemudian, ada area semai di bagian bawah, ada penyimpanan, kemudian ada area distribusi, yakni drive-thru, service di bagian kanan dan kirinya. Kami menggunakan atap control light, yaitu
atap yang mampu buka tutup menyesuaikan kondisi panas dan cahaya matahari. Terus ini di bagian sebelah sini tuh ada detail-detailnya dari bangunannya. Kemudian next, ini untuk side plan-nya. Jadi dia itu masuk dari sebelah sini, terus yang tadi itu ada drive-thru-nya, terus keluarnya dari sebelah sini. Next, hari. Dan ini adalah denahnya. Bisa dilihat yang bagian atas itu denah lantai bawahnya, di mana di sini ada di sisi kiri itu ada bagian drive-thru-nya. Terus di sebelah kiri sini, di sisi kirinya itu di sebelah drive-thru ada area persemaian. Lalu kemudian di area-area modul stack-nya itu terdapat area penanaman hidroponiknya. Kita bisa lihat dari denahnya, lantai 1 sama lantai 2-nya. Next. Dan ini denah bagian lantai 3 dan lantai 4 sama. Next. Ini tampaknya, tampak depan dan tampak samping kiri. Next. Dan ini potongannya kita bisa lihat stack modulnya. Next. Dan ini adalah materialnya. Polis konkrit itu kita gunakan untuk lantai dasarnya. Kemudian controller panelnya untuk atap dan perforated steel untuk dinding, steel front bar untuk rangka dari stack modulnya tadi, dan steel board untuk lantainya. Kami menggunakan material-material yang sustain dan durable untuk pemakaian jangka panjang dan perawatan yang minim. Next. Kami menggunakan sistem urban farming hidroponik dengan NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini tidak mengharuskan tanaman ditanam di tanah, namun di media lainnya. Sistem ini mengalirkan air berisi nutrisi khusus yang dipompa ke atas kemudian dialirkan ke tanaman melalui pipa. Setiap tingkat tanamannya memiliki kemiringan agar nutrisi mengalir hingga tingkat terbawah. Sistem NFT terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air atau tidak menggunakan timer dalam pompanya. Nutrisi ini akan mengalir melewati akar-akar tumbuhan, kemudian kembali lagi ke penampungan air, begitu seterusnya. Tempat penampungan air berisi nutrisi dan pompa. Mesin pompa tidak stop bekerja untuk suplai nutrisi yang terus-menerus ke seluruh akar tanaman yang ada. Peralatan khusus yang dibutuhkan adalah rock wool sebagai media semai biji tanaman, kemudian net pot merupakan tempat rock wool yang sudah berisi tanaman dan paralon untuk meletakkan net pot dan mengalirkan nutrisi. Next. Dan ini adalah detail sambungan-sambungan paralonnya, dan ini detail teknik penanaman hidroponik yang tadi saya jelaskan. Next. Ini perhitungan larutannya. Nah, berikut merupakan penjelasan detail mengenai larutan nutrisi yang dibutuhkan untuk sistem NFT urban farming, yaitu ada AB mix sayuran daun dan AB mix sayuran buah. Penggunaannya adalah masing-masing nutrisi A dan B dilarutkan ke dalam 5 liter air dan 2 ember yang berbeda. Kemudian diaduk dan disimpan ke dalam jerigen yang sudah dibersihkan, dan kemudian saat ingin digunakan, larutkan 5 ml larutan nutrisi A dan B, kemudian dicampur 1 liter air, kemudian diaduk rata. Next. Dan ini adalah beberapa jenis sayuran dengan waktu lama semai, jumlah helai daun yang menyatakan sudah selesai masa semai dan siap ditanam, serta masa tanamnya. HST merupakan hari setelah tanam, MST merupakan minggu setelah tanam. Jadi misalnya untuk menanam selada kita butuh waktu 10-18 hari untuk masa penyemaiannya, dan kemudian ditanam, dan dapat dipanen setelah 45 hingga 55 hari. Next. Dan dari daftar sebelumnya, berikut adalah perkiraan pendapatan per tahun kira-kira atau kasarnya dari Olivier ini. Misalnya dengan menanam brokoli, kita dapat 5 kali melakukan panen. Satu kali panen dengan kira-kira 1.400 lot, kita bisa mendapatkan 7 ribuan bonggol brokoli dalam 1 tahun.
satu brokoli hidroponik minimal dijual Rp10.000 di pasaran, sehingga kita dapat memperoleh pendapatan kasar dengan menanam brokoli selama 1 tahun di Ultifier adalah Rp70.400 atau setara dengan 5,8 juta per bulan dan sebagainya. Next. Berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus BPS tahun 2018, jumlah petani muda di bawah umur 25 tahun meningkat lumayan signifikan dari tahun 2013. Fenomena ini membuktikan bahwa urban farming telah merambat ke generasi milenial dan selanjutnya, sehingga untuk menerapkan bisnis plan ke fungsi urban farming ini dapat menjadi pendongkrak daya tarik masyarakat kota yang masih muda terhadap proses produksi pangan. Next. Sedemikian penting tentang keberadaan produksi pangan yang berada dekat kita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wendell Berry. To be interested in food but not in food production is clearly absurd. We need to know about food production. We should aware about that. If there's no production, there's no consumption. So here we are, the next generation who cares about our environment and already knew what should we do next. Let's do this now. Next. Next. Ini adalah perspektifnya. Ini perspektif area penanaman. Nah, ini entrance. Next. Next. Ini perspektif bagian drive-thru-nya. Next. Dan ini perspektif area entrance. Next. Dan ini adalah gambaran waktu ini di bagian area out-nya. Oke. Ali mau share? Video. Oh iya, ada sedikit video. Masih loading ya? Tunggu sebentar, ada kendala. Ada kendala. Ini yang jadi dokumentasinya siapa yang sini? Belum ditentuin ya? Nanti nggak bisa kasih ini loh, nggak bisa kasih SKPI. Mau lanjut ke saya yang selanjutnya nggak, Bu? Soalnya ada kendala. Ada Luis, Bu, yang nyatain. Oh, oke. Ini karena waktunya tuh tinggal berapa? Tinggal 6 menit. 6 menit. Ini saya end meeting dulu, kita break sebentar. Ya, nanti kita sambung lagi Ya, Bu. ke sesi kedua dan sekaligus langsung tanya jawab. Oke, saya end meeting dulu ya.